Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andisa Sikirana dengan NIM 35120044. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel disposisi dengan bantuan tabel, sifat dengan tabel tujuan untuk dikoordinasikan kepada dan diteruskan ke divisi apa. Yang pertama itu kita add table. Lalu nama tabelnya itu sifat, ID sifat, lalu sifat surat. Yang lainnya itu kita hapus saja. Lalu size-nya ini 40. Lalu kita tambah lagi, add table lagi. Lalu sini kabak. Kabak itu singkatan dari ketua bagian. Jadi kabak. Lalu sini ya kita hapus lagi nih. Sebenarnya ini bisa terhapus otomatis, tapi saya hapus manual saja. Dan size-nya ini 40. Save change. Lalu kita add lagi tabel, ya di sini tabelnya namanya disposisi. Jadi disposisi, kode agenda, tanggal disposisi, lalu isi instruksi, lalu sifat, lalu tujuan, batas waktu. Nah ini seperti tadi, kita hapus saja. Lalu ini int, ini date, instruksinya itu teks, sifat int dan date. Ini semua size-nya 11. Nah ya. Save change. Oke, disposisi nya, lalu kode agenda, lalu master detail relation, ini surat masuk, ID surat, lalu recordnya itu surat masuk nomor surat. Oke, lalu kita ke sifat, sama seperti tadi, master detail relation, lalu detailnya itu sifat, lalu sini ID sifat surat. Oke, kita ke tujuan lagi, sama seperti tadi. Ini, lalu ini kabak, lalu ID kabak. Oke. Lalu setelah itu di display tabel dan menjadi display table ya. Record attack. Display tabelnya itu bukan tujuan ya, ini diubah menjadi koordinasi kepada
Kode agenda, lalu select data source, ubah jadi data tabel, lalu sini surat masuk, lalu ID surat, lalu nomor surat. Ini nomor surat. Oke. Di sifat pun juga demikian nih. Kita ganti guys. Jadi data tabel, lalu tabel namanya itu sifat, filonya edit sifat, sini sifat oke. Lalu tujuan sama seperti tadi, data table, lalu tabel namanya itu kabak, lalu filonya itu ID, ini kabak. Lalu di batas waktu, di full selectnya itu ini date now, tanggal disposisi juga date now. Oke. Udah bisa di preview. Oke. Kita ke sifat dulu, add sifat. Rahasia. Penting. Lalu biasa. Nah, itu lalu kita ke kabak. Ini ketua bagian keuangan. Lalu ketua bagian personalia. Lalu add lagi ketua bagian pemasaran. Ketua bagian pemasaran. Lalu ketua bagian logistik. Satu lagi deh. Ketua bagian sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Oke. Lalu kita ke disposisi. Sini baru 2 pilihan karena baru 2 saya isi. Tanggal disposisinya itu kan sebelumnya tanggal 14, jadi saya kasih 15 September. Instruksinya segera ditindaklanjuti dengan surat permintaan penawaran. Sifatnya itu penting karena dia mau dibalas. Ini ke pemasaran. Maaf. Logistik. Ini batas waktunya itu 16 saja. 16 submit. Ya, baik. Jadi ini tampilannya.
Kalau mau dilihat gini kode agendanya. Lalu ini penting. Ketua bagian logistiknya. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.